Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki, NIM 2303010215, kelas I, izin mempresentasikan mata kuliah komunikasi antar personal. Selamat pagi, siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi antar personal. Materi ini sangat penting karena komunikasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Konsep dasar komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin communicare, yang berarti memberi kabar atau menyampaikan informasi. Secara umum, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, bisa berupa ide, pikiran maupun perasaan, terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga bersifat timbal balik, ada respon. Yang kedua bisa berupa dialog atau diskusi. Yang ketiga menunjukkan sikap dan emosi. Selanjutnya proses komunikasi. Dalam proses komunikasi adalah cara bagaimana pesan disampaikan dari komunikator dan komunikan. Tujuan utamanya adalah agar terjadi kesamaan makna, artinya apa yang kita maksud bisa dipahami oleh orang lain. Komunikasi bisa terjadi jika ada interaksi dan ada pesan yang kita sampaikan. Elemen-elemen komunikasi. Dalam komunikasi terdapat beberapa elemen penting. Yang pertama, sumber. Asal informasi, bisa orang, buku, jurnal, atau yang lain-lain. Yang kedua, komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Syaratnya, yang pertama menguasai materi, yang kedua menguasai bahasa. Yang ketiga, pesan. Isi yang kita sampaikan harus jelas, mudah dipahami, dan menarik. Yang keempat, media, sarana yang kita sampaikan atau sarana penyampaian, contohnya media umum, langsung secara presentasi. Yang kedua, secara media massa, TV atau radio, atau media khusus seperti kode atau sandi. Yang kelima, komunikan yang menerima pesan. Yang keenam, feedback atau umpan balik, respon dari penerima atau komunikan. Yang ketujuh, efek, dampak dari komunikasi, apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya, kenapa manusia harus berkomunikasi? Menurut teori Sachs, manusia punya 3 kebutuhan dasar. Yang pertama, afeksi, butuh kasih sayang. Yang kedua, inklusif, ingin menjadi dari bagian kelompok. Yang ketiga, kontrol, ingin mempengaruhi orang lain. Selain itu, menurut Maslow, komunikasi membantu memenuhi kebutuhan. Yang pertama, fisiologi, rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Jadi, tanpa komunikasi, kebutuhan manusia sulit dipengaruhi dan terpenuhi. Selanjutnya, karakteristik komunikasi. Ciri-ciri komunikasi. Yang pertama, minimal melibatkan 2 orang. Yang kedua, terjadi terus-menerus, ada pertukaran pesan, bisa verbal ataupun non-verbal, dipengaruhi pengalaman masa lalu. Yang terakhir, tidak selalu dipahami dengan sama. Artinya, komunikasi bisa saja menimbulkan salah paham. Selanjutnya, komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata. Contohnya, secara lisan kita seperti berbicara, atau secara tulisan seperti chat ataupun surat. Contohnya, telepon, presentasi, atau pesan teks WA. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi tanpa kata-kata, contohnya ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan nada suara. Jenis-jenisnya, kinesik, gerakan tubuh. Yang kedua, vokalik, intonasi suara. Yang ketiga, kronemik, penggunaan waktu. Komunikasi nonverbal sangat mempengaruhi makna pesan. Jadi
makna yang kita sampaikan bisa dipengaruhi oleh gerakan tubuh kita, intonasi suara kita, dan penggunaan waktu. Selanjutnya, definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar individu dan individu yang lainnya. Contohnya, teman ngobrol, diskusi kelompok kecil, komunikasi dengan pasangan. Kesimpulannya, komunikasi adalah proses penting dalam kehidupan manusia, terdiri dari berbagai elemen, memiliki tujuan agar mudah dipahami dengan baik, bisa berupa verbal dan non-verbal, dan sangat penting dalam hubungan interpersonal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan. Mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.